Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Aulia. Saya dari 11 TKJ 1, sekolah saya SMKN 1 Majalengka. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang MTCNA Firewall Mikrotik Certified Network Associate. Mengenai firewall ya teman-teman. Langsung saja ya teman-teman. Firewall filter chain. Mikrotik memiliki fitur bernama firewall yang berfungsinya untuk melakukan filtering, forwarding, dan marking terhadap paket data yang berjalan melewati router. Agar terdapat fungsi dari fitur firewall ini berjalan lebih baik dan optimal, kita perlu menambahkan rule atau alur yang sesuai, yaitu dengan menggunakan chain. Input yaitu memblokir paket menu router. Output yaitu memblokir paket yang bersumber dari router. Forward yaitu memblokir paket yang melewati router. Firewall filter konsep IF10. IF paket yang difilter memiliki settingan yang akan disetting sesuai kebutuhan, atau bisa kita disebut juga paket dengan spesifikasi apa yang akan difilter, apakah itu web, FTP, INCP, atau DNS. Nah, dari spesifikasi paket di atas yang sudah kita tentukan, maka action apa yang diberikan pada paket yang disetting di atas tadi. Note, ICMP adalah protokol yang memungkinkan pengguna atau melakukan ping pada settingan di atas. Kita tambahkan protokol agar lebih spesifik. Maksudnya, jadi hanya protokol ICMP saja yang diblok, sehingga protokol-protokol lainnya tidak ikut terblok. Firewall filter strategi, ada dua konsep, yaitu accept view drop any dan drop view accept any. Untuk kasus pertama, kita bisa menggunakan drop view accept any. Hal ini karena kita bisa memblokir beberapa dan menerima sisanya. Untuk kasus kedua, kita bisa menggunakan accept view drop any. Hal ini karena kita bisa menerima beberapa dan memblokir juga sisanya ya. Studi kasusnya ada 3. 1. Hanya beberapa PPC yang bisa ping ke router, sisanya tidak bisa. 2. Hanya beberapa PPC yang tidak bisa akses internet, sisanya bisa. 3. Memblokir YouTube, Facebook, dan web HTTPS yang lainnya dari sisa klien. Kita mulai ke studi kasus pertama. Untuk kasus yang pertama, pastikan untuk seluruh perangkat yang ada di environment Freenet Lab dalam keadaan aktif. Kita coba ke PC 1 yang bisa ping ke router, sisanya tidak bisa. Baru nanti kalau misalnya sudah berhasil, kita kembangkan dengan 2 PC yang bisa ping ke router, yang sisanya tidak bisa. Jadi untuk PC 1 saja yang bisa ping ke router, sisanya tidak bisa, maka ini bisa menggunakan chain yang namanya input. Jadi kita akan kategorikan nantinya chain menggunakan apa, terus IF-nya 10. IF10-nya seperti apa, dan juga kategorinya yang akan digunakan dalam strategi itu seperti apa. Jadi kita akan bahas nantinya. Jadi untuk chain yang akan digunakan adalah input, karena dia SOP address yang berasal dari PC dan disebut address yang berakhir di router, maka chain yang cocok digunakan adalah chain input. Di strategi yang cocok dalam kasus ini itu apakah accept view drop any ataupun drop view accept any, mana yang cocok, karena goalsnya di sini akan hanya bisa ping ke PC 1 yang bisa ping ke router. Jadi yang diizinkan hanya satu, sisanya di drop, maka strategi yang cocok digunakan adalah menggunakan accept view drop any. Jadi mengizinkan beberapa terus memblokir sisanya. Di studi kasus yang pertama, langsung implementasikan pada aplikasi Winbox. Pastikan sudah terhubung dengan Winbox-nya. Bagian IF itu yaitu di general. 1. Klik IP, 2. Klik firewall, 3. Klik tambah, 4. Chain-nya diganti dengan input ya. 5. SRC address yaitu IP yang didapat pada PC 1 saya, yaitu menggunakan 192.168.88.254. 6. Protokol yaitu ICMP, karena di PC 1 itu goalsnya bisa internetan, untuk sisanya tidak bisa. Untuk bagian 10-nya yaitu di action, kita ingin menggunakan apakah di block, apakah di accept. Karena di PC 1 kita diizinkan ke router, maka kita accept. Kemudian kita klik apply lalu OK. Ini untuk bagian accept view. Jadi tadi kan kita setuju bahwasanya strategi yang akan kita gunakan adalah accept view drop any. Untuk accept view-nya kita sudah berhasil melakukan, jadi kita bisa bikin rules drop any-nya.
Ini ya teman-teman, seperti ini ada action chainnya diganti dengan input dan address-nya 192.168.88.254. Caranya: 1. Klik tambah. 2. Bagian chainnya input karena kita ingin sisa-sisa PC tidak bisa ping ke router. 3. SRC address-nya kita bisa biarkan kosong karena kita ingin sisanya di PC ini tidak bisa internetan. 4. Protokolnya bisa diisikan ICMP di bagian action-nya, yaitu drop, kemudian apply, lalu awk. Lakukan pengujian PC 1, kita ping dengan ketik ping 8.8.8, kemudian kita ping ke router dengan ketik ping 192.168.88.1. Kita coba praktekkan di PC yang kedua. Pastikan semua PC sudah diaktifkan dan sudah mendapatkan IP DHCP. Kita coba melakukan ping di PC kedua, yaitu ketik ping 192.168.88.1. Maka tidak bisa internet dan kita drop. Kemudian kalian bisa melakukan di PC yang lainnya. Studi kasus yang kedua, untuk topologinya masih sama dengan yang topologi sebelumnya. Di sini kita memiliki satu mikrotik yang terhubung ke server dengan Ether 3 dan yang terhubung ke jaringan LAN dengan Ether 2. Jadi untuk yang kasus ketiga ini kalian memiliki perumpamaan seperti hanya beberapa PPC yang tidak bisa akses ke internet dan sisanya bisa. Berarti kita mendefinisikan terlebih dahulu kalau PPC berapa aja yang tidak bisa ping ke internet. Kita pilih PPC 2 dan PPC 3, dia tidak bisa ping ke internet, sedangkan untuk PPC 1 dan PPC 4 dan juga PPC 5 itu bisa ping ke internet dan server pun bisa ping ke internet. Untuk chain itu bisa menggunakan yang namanya forward karena kita sepakat bahwa ternyata yang melewati router yang tujuannya adalah internet, dan strateginya karena di sini kita akan ingin memblokir beberapa PPC karena berarti kata kuncinya drop, kemudian kita izinkan sisanya 145 dan server, berarti accept sisanya any, berarti forward yang akan kita gunakan ataupun chain yang akan kita gunakan adalah forward, dan strategi yang akan kita gunakan adalah drop, view, accept any. Langsung saja kita praktekkan di Winbox, lalu pergi ke menu IP, kemudian pergi ke menu hardware. Di sini untuk filter rules akan ada kasus pertama dan kasus kedua bisa kita disable. Konfigurasinya ada tapi tidak aktif. Dan ketika sudah kita lakukan, mari kita konfigurasikan untuk kasus yang ketiga ini. Kita akan melakukan strategi yang namanya drop, view, accept any dengan send forward. Kita mulai di sini. Tambahkan baru kita definisikan untuk PPC 2 dan PPC 3. Jadi nanti ada dua. Yang pertama untuk PPC 2 terlebih dahulu. Di sini bagian tipsnya bagian general. Kita sepakat menggunakan forward karena yang melewati router, kemudian source address-nya kita isikan IP address-nya si PPC 2. Dia mendapatkan 253, untuk yang PPC 3 dia mendapatkan 252. Teruskan untuk PPC 2 terlebih dahulu, yaitu 253. Untuk DST-nya, address-nya kita kosongkan saja. Dan bagian protokol pilih ICMP karena kita ingin ngeblok PPC 2 dan PPC 3 untuk akses ping ke internet, maka protokol yang cocok adalah ICMP. Kemudian untuk out interface kita pilih yang mengarah ke ISP, yaitu Ether 1. Bagian general untuk sudah benar, dan untuk bagian action-nya kita pilih drop, lalu apply dan awk. Ini merupakan drop untuk PPC 2. Kita lakukan drop satu lagi, yaitu PPC 3. Lakukan copy. Untuk generalnya kita pilih kasih IP address PPC 3 yaitu 252. Bagian chain-nya tetap sama, yakni forward, protokolnya tetap sama yakni ICMP, dan out interface-nya yaitu juga sama Ether 1. Untuk generalnya kita kasih IP address PPC 3 yaitu 252. Bagian chain-nya tetap sama ya, forward, protokolnya juga tetap sama ICMP, dan out interface-nya juga tetap sama Ether 1. Bagian action-nya kita lakukan drop lalu apply, oke. Jadi di sini kita memiliki dua rule drop, yaitu PPC 2 dan PPC 3. Untuk PPC 2 dan PPC 3 di mana dia diblokir untuk akses di internet, kita buat satu rule lagi yaitu accept any, di mana kita izinkan sisanya yaitu 145 dan sisanya server bisa akses ke internet. Firewall filter kasus 4.
Kita coba pergi ke environment internet kita coba kembangkan topologi yang ada di sini. Kita memiliki satu perangkat router yang terhubung ke server dan juga terhubung ke jaringan LAN. Di sini pada jaringan lainnya saya akan coba tambahkan satu klien yang memiliki tampilan GUI bebas mau menambahkannya dengan sistem operasi apa. Di sini saya telah memiliki Linux, maka saya akan menambahkannya dengan sistem operasi Linux. Untuk Linux saya akan gunakan dengan varian Destroy Linux Slack. Icon yang saya ganti dengan yang desktop karena desktop itu mendefinitifkan UI. Kemudian untuk pengaturan yang lain untuk dibiarkan default, kemudian save. Setelah itu kita bisa nyalakan Linux ini. Setelah berhasil dinyalakan, nantinya akan kita hubungkan ke switch, jadi nanti posisinya bagi klien juga kita konektikan pada internet yang ada di switch dan klik save. Maka kita bisa langsung saja implementasikan kasus ini dalam beberapa troubleshoot kasus yang akan kita hadapi. Kita ambil salah satu aja, yaitu dari YouTube. Pastikan sudah terhubung dengan Winbox-nya. Untuk konfigurasi firewall, filternya bisa disable saja, tidak menggunakan nantinya. Disable itu artinya konfigurasinya ada tapi tidak aktif. Di sini karena saya posisinya ingin ngeblokir seluruh PC yang ada di klien, strategi saya yang akan kita gunakan adalah drop any. Drop itu artinya memblokir, any itu artinya semuanya. Untuk chain yang menggunakan chain forward. Untuk protokol kita bisa isi dengan TCP dan DST portnya yaitu 443. Kemudian kita pergi ke bagian advanced, lalu di bagian TLS hostnya isi dengan YouTube.com. Pada bagian action kita lakukan drop, kemudian apply, lalu klik OK. Masih di kasus 4. Nah, kita bisa pergi ke browser yang berbasis GUI. Nah, di sini kita bisa pergi ke browsernya, lalu kemudian ke terminal Linuxnya. Lalu kita klik menu, lalu setelah itu akan muncul klik gambar yang bertulis web atau browser. Setelah itu klik now, incognito window. Nah, nantinya kalian akan klik youtube.com dan pastikan tidak dapat diakses karena sudah diblok. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, artinya sudah berhasil memblok YouTube. Firewall log merupakan fitur yang dikenakan untuk menampilkan beberapa informasi, yaitu aktivitas yang ada pada router. Kita bisa membuat ataupun menambahkan catatan aktivitas apa saja yang sesuai ingin digunakan melalui firewall filter menggunakan action log. Jadi kita bisa coba mengaksesnya fitur firewall log ini pada salah satu contoh studi kasus kita, yaitu studi kasus yang terakhir di mana kita sudah berhasil mengakses firewall filter untuk klien tidak bisa mengakses YouTube. Kemudian kita ke Winbox, pergi ke menu IP, lalu klik bagian firewall, lalu kita tambahkan rule yang terakhir untuk memblokir klien semua yang ada. Kemudian bagian actionnya ada tulisan log ya, yang langsung saja kita centang aja, dan log prefixnya hanya sebagai informasi akses klien saja. Jika ada klien yang muncul ke akses YouTube, Mikrotiknya akan memunculkan informasi lognya. Kemudian klik play lalu OK. Lanjut ya teman-teman ke network time protocol. Pengaturan waktu pada router board Mikrotik dibutuhkan untuk dapat melakukan sinkronisasi waktu terhadap perangkat dalam satu jaringan dan juga berguna untuk mengimplementasikan rule yang menggunakan parameter waktu. Istilah lain dari NTP itu adalah yang namanya SNTP, mode operasi NTP, client mode, server mode, firm mode, broadcast, and multicast. Saya akan menunjukkan pada kalian salah satu fungsi firewall Mikrotik yang bisa kita gunakan, yaitu memblokir berdasarkan waktu. Kita juga memblokir sisi klien berdasarkan waktu, akan tetapi hal yang kita gunakan perlu kita gunakan penyamaan waktu yang ada di Mikrotik. Kalau misalnya kita lihat di Winbox ya, klik bagian kosong, klik kanan, kemudian add time. Nah, kita waktunya belum sesuai dengan apa yang ada pada laptop.
Nah, maka dari itu bisa dikonfigurasikan NNP terlebih dahulu. Nah, NNP itu seperti apa? NTP itu kepanjangan dari Network Time Protocol, di mana ini menggunakan pengaturan waktu pada router board mikrotik dibutuhkan untuk dapat sinkronisasi waktu terhadap perangkat dalam satu jaringan. Nah, selain itu pengaturan waktu ya juga berguna untuk mengimplementasikan rules yang digunakan parameter di waktu. Jadi, pada router board waktu itu dapat kita setting 1. Menu, pinbox 2. Klik sistem 3. Klik clock. Melakukan pengaturan waktu ini dinilai tidak default. Jadi, pengaturan waktu secara manual akan kembali ke pengaturan default saat router board. Kita bisa menggunakan mode NTP. Ya, jadi untuk NTP itu berbagi menjadi 2. Ada yang namanya NTP server dan NTP client. Untuk NTP server yaitu menyediakan pool di negaranya. Jadi nanti kita akan bertindak sebagai klien yang menerima sinkronisasi waktu, yaitu untuk kliennya yaitu router board. Konfigurasi NTP. Klik Winbox, klik System, klik SNTP. Client SNTP ini adalah istilah lain dari NTP, yaitu lebih gampangnya jadi kita bisa bangun dalam administrasi jaringan sederhana juga. 4. Pastikan router kita sudah terkoneksi dengan internet. Coba ping ke google.com. 5. Kolom enable centang. 6. Primary NTP server yaitu 0 ID full NTP ORG. 7. Secondary NTP server yaitu 1 ID full NTP ORG. 8. Klik apply, lalu 9. Klik OK. Network Time Protocol, setelah itu kita bisa lakukan perubahan time zone dengan negara kita. Jadi bisa pergi ke menu sistem, klik yang namanya clock, kemudian klik manual time zone, kemudian tinggalkan sesuainya. Caranya, time zone nama kita pilih Asia atau Jakarta, klik apply, nanti akan secara langsung merubah dengan sendirinya. Lalu klik OK. Firewall address list berfungsi untuk memudahkan dalam pengelompokan beberapa IP address menjadi satu nama. Jadi salah satu fungsi utamanya kita bisa tahu bahwasanya sebagai action pada firewall untuk menentukan address mana saja yang ingin kita tandai dan dimasukkan ke dalam list. Masuk ke topologinya, pastikan perangkat mikrotik aktif dan terhubung ke Winbox. Untuk menemukan fitur address list yaitu pergi ke menu IP, lalu klik firewall, lalu klik address list. Contohnya ada satu kasus di mana ada satu kasus klien nakal dari jaringan kita. 1. Tambahkan saja ke list tersebut. 2. Tuliskan dari identifikasi orang tersebut di nama. 3. Lalu nantinya tuliskan IP addressnya. 4. Klik apply. 5. Lalu klik OK. Firewall net, Network Address Translation, atau disebut juga dengan istilah NAT, ialah metode yang digunakan untuk menghubungkan kumpulan IP privat klien ke jaringan internet dengan menggunakan satu alamat IP publik. Net itu digunakan untuk ketersediaan alamat IP publik. Prinsip net itu seperti sama. Filter rule bekerja dengan IF10. Di mikrotik terdapat 2 tipe net. SRC net digunakan untuk klien yang ada di dalam router ingin keluar internet. Mesh Query digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP publik dinamik. SRC-Net digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP publik statik. 2. DST-Net digunakan ketika klien di internet ingin mengakses jaringan lokal dari internet. DST-Net digunakan untuk ketika akan mengakses jaringan lokal melalui internet. Forwarding, melempar transfisik keluar router. Redirects digunakan ketika akan memblokkan traffic ke router itu sendiri, contohnya hotspot, web proxy, DNS server, router, dan lain-lain. Action DST-Net pada tipe DST-Net. Tambahkan perangkat Linux, include melalui perantara Docker IO karena lebih ringan. Untuk image-nya kita menggunakan Pinet Lab, Apache 2, Lattes. Untuk namanya itu bebas. Untuk ikonnya bebas menggunakan apa. Untuk IP-nya kalau menggunakan DHCP ya DHCP, kalau menggunakan statik ya statik. Untuk default root-nya isikan dengan dari mikrotik yang ada pada Ether 2. Untuk yang primary, console
pilih telnet. Untuk secondary console pilih SSH. Untuk Docker-nya menggunakan privilege. Lalu klik save, kemudian nyalakan Docker web server, sambungkan dengan switch, sambungkannya pada Ether 1/2, klik save. Terima kasih teman-teman karena sudah menonton video ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.